Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tak terhitung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai cahaya dan petunjuk keselamatan bagi manusia, penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan mukjizat agung Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat berbagai pelajaran dan hikmah yang tak terhitung. Lentera manusia di kegelapan zaman, Al-Quran senantiasa hidup dan menerangi luasnya bahtera kehidupan. Siapa yang berpegang dengannya pasti selamat, dan siapa yang lepas darinya pasti celaka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ayat-ayatnya yang mulia yang termaktub dalam Al-Quran, ada satu ayat yang bisa kita ambil pesan di dalamnya, yang mana ayat tersebut berada dalam surat Al-Kahfi, sebuah surat yang disunnahkan bagi kita untuk membacanya pada hari Jumat atau malam Jumat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', bersandarkan atau berdalilkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-kahfi lailatal jum'ah adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Dan juga hadis man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasai dan Baihaqi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Kahfi ini, tepatnya ayat ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala.
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua pesan penting sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan bahwa kita manusia adalah makhluk yang termulia, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, baik itu malaikat, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, planet, ataupun makhluk yang lainnya. Terlebih lagi ketika makhluk tersebut atau manusia ini adalah menjadi seorang yang muslim, yang mukmin, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di atas kemuliaan kepada mereka ini. Bahkan malaikat pun tidak lebih mulia daripada hamba yang mukmin ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan ini telah memuliakan Bani Adam, yaitu Nabi Adam dan keturunannya, bijami'in wujuhil ikram, dengan kemuliaan dari berbagai sisi. Fakarramahum bil ilmi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia ini dengan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia telah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Para mufasir mengatakan bahwa maksud nama-nama dalam ayat ini adalah nama-nama sesuatu, dan apapun yang bernama dengan nama itu, maka Allah mengajarkan kepadanya nama dan yang dinamakan, yakni kata-kata dan makna-maknanya, hingga kata-kata yang dikecilkan atau yang dibesarkan. Kemudian dalam tafsir Aisyah Tafasir disebutkan juga bahwa maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam dan keturunannya seluruh jenis nama-nama benda yang ada seperti air, tetumbuhan, hewan-hewan, dan manusia. Ini berarti bahwa manusia adalah makhluk yang lebih berilmu dibandingkan dengan yang lainnya. Karena itu tidak heran semakin hari semakin jauh manusia terus menggali potensi ilmu, sedangkan makhluk selain manusia tetap pada posisinya. Allah lebihkan kepada manusia ilmu dengan mengajarkannya, tinggal bagaimana manusia mau menggali potensi itu. Siapa yang mau menggalinya, maka Allah akan belikan, Allah akan tambahkan ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, fakarramahum bil aql.
Allah muliakan manusia dengan akal pikiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rob kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan akal dalam Islam mempunyai kedudukan yang penting. Mempunyai kedudukan yang agung, yang dengan akal Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Qur'an. Jadi Al-Quran ditunjukkan hanya untuk orang-orang yang berakal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Shad ayat ke-43, wa dzikra liulil albab, dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kemudian juga taklif atau beban syariat Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka yang berakal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathatin, anin naim hatta yastaiqir, wa anis sabi hatta yahtalim, wa anil majnun hatta yaqil. Bahwa pena diangkat atau dibebaskan dari 3 golongan. Jadi maksudnya catatan kebaikan dan keburukan, itu berupa beban atau taklif tadi, diangkat atau dibebaskan kepada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian anak kecil sampai dia mimpi basah atau baligh. Dan yang ketiga adalah orang gila sampai ia kembali sadar atau berakal. Hadis riwayat Abu Daud. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mencela para penduduk neraka yang mereka ketika di dunia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir tentang perintah, tentang syariat, tentang aturan, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat Mulk ayat 10. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang berikutnya yang Allah berikan kepada manusia yang beriman adalah wa irsalur rusul alaihimus salatu wassalam. Setelah diberikan ilmu dan diajarkan, lalu diberikan akal, Allah Subhanahu wa taala utus kepada tiap umat seorang rasul untuk melengkapi hujah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Quran surat An-Nahl ayat 36. Tujuannya adalah untuk menyeru, untuk mengajak, untuk membimbing dan mengayomi manusia agar mereka berjalan pada jalan yang benar, agar mereka berada pada jalan tabiatnya, yaitu jalan Shiratal Mustaqim, jalan kebenaran, jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi manusia untuk menjalaninya, untuk mengarunginya, untuk menapaki dan mengikutinya. Kemudian kemuliaan berikutnya adalah wa inzalul kutub. Wa inzalil kutub, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab. Bukan hanya satu kitab, tapi kitab-kitab.
Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Imran ayat 3, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membekali Nabi itu dengan Alkitab. Diajarkan kepada manusia agar mereka bisa tambah ilmunya. Kemudian setelah itu agar mereka bisa mengakalinya, memikirkannya, mentadaburinya, memahaminya, lalu melaksanakannya. Sempurnalah hujah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan manusia. Tidak ada alasan lagi untuk kafir, untuk musyrik, untuk maksiat, untuk dosa. Semuanya sudah jelas. Dan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia sebagai makhluk yang mulia. Allah fasilitasi dengan berbagai fasilitas yang ada. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memilih di antara mereka al-auliya wal asfiya. Allah pilih para walinya. Untuk apa? Menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Imran ayat 52, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah wa ashhad bi anna muslimun. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, yaitu Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para hawariyin, yaitu sahabat-sahabat setia, menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Juga hujah. Bukan malaikat, bukan jin, bukan para nabi dan rasul, tapi manusia seperti kalian pun ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar lagi tidak ada alasan saya hanya manusia biasa, saya hanya rakyat biasa, saya hanya orang yang tidak punya, saya hanya dengan berbagai alasan yang semisal. Ada dari kalangan manusia biasa, ya, para aulia, para asfiya yang disebut hawari. Siapa hawari itu? Yang mereka orang yang menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah menjadi orang-orang penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Ya, dengan benar-benar mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah muliakan juga dengan berbagai kenikmatan adz-dzahirah wal batinah. Setelah fasilitas yang tadi, hujah yang tadi, yang terakhir adalah kenikmatan zahir dan batin. Kenikmatan batin jelas, bagaimana Allah memberikan ilmu, memberikan akal, kemudian memberikan tentang iman, tentang takwa yang membuat hati menjadi tenang, membuat hati menjadi lebih sejuk. Dengan apa? Ad-din, dengan Al-Quran, dengan syariatnya. Ya. Itulah kenikmatan yang hakiki. Dengan meniti jalan siratal mustaqim, itu adalah kenikmatan yang hakiki. Jalan yang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Ya, bukan jalan al-maghdub atau ad-dhal. Siapa yang diberi nikmat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mayutillah war rasul, kembalinya ke apa? Atau Allah wa ta'ar rasul. Itulah kenikmatan yang hakiki, kenikmatan batin. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah kenikmatan batin yang hakiki. Lalu kenikmatan zahir, jelas apa yang kurang di dunia ini, semuanya ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya
semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran surat Hud ayat ke-6. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan yang kedua dari surat Al-Kahfi ayat ke-50 adalah bahwa Allah memberikan pesan sekaligus peringatan yang keras kepada kita bahwa annasyaiton huwa adu, bahwa setan adalah musuh nyata bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ayat ini, mengulang-ulang pesan ini di berbagai surat, di berbagai ayat yang berbeda untuk menekankan kepada kalian wahai manusia yang mulia bahwa ada makhluk yang terkutuk sebagai musuh kalian, yaitu setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11 sampai dengan 17, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma man'aka alla tasjud id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini adalah ayat yang jelas dari awal sampai akhir, memberikan kepada kita bagaimana histori permusuhan iblis atau setan dan sekutunya kepada manusia, yaitu dari penciptaan Adam. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, aba wastakbaro, menolak dan membangkang dengan penuh angkuh dan congkak dengan mengatakan saya lebih baik dari dia. Dari sinilah titik mula permusuhan abadi manusia sehingga hari kiamat nanti benar-benar terjadi. Di sanalah akan dihisab antara manusia dengan iblis. Maka wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pilihannya cuma dua. Imma golongan setan, hizbus syaiton, atau hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keduanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan ini, ya, inna syaitona lakum adu, bahwa sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, fattakhiduhu, ya, adua, jadikanlah dia musuh. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Fatir ayat 6. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jagalah diri kita. Jadilah kita menjadi makhluk mulia. Jadilah kita menjadi makhluk mulia di antara makhluk termulia. Caranya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai hambanya, sebagai golongannya, dan menjaga kita daripada tipu daya atau makar setan untuk menjadi temannya di hari kiamat nanti. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang pesan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua
sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur, yang taat, dan yang senantiasa istiqomah di jalannya sampai dengan hari kiamat. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.